semua, perkenalkan saya Salsabila, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman, anggota KKN kelompok 16. Di sini saya ingin memberikan informasi mengenai apa sih sampah botol plastik dan gimana cara kita mengolahnya sehingga dapat kita gunakan kembali. Pertama, kita harus tahu nih sampah itu apa. Sampah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan menurut Dirjen Cipta Karya, sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik maupun zat anorganik yang dianggap tidak berguna dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Selanjutnya, apa sih sampah plastik? Nah, sampah plastik itu tergolong sampah anorganik, yaitu limbah yang tidak dapat atau sulit terurai atau busuk secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Dampak dari sampah plastik itu apa sih? Nah, jika kita menggunakan sampah plastik semakin banyak, tentu jumlah sampah plastik pun akan semakin besar. Karena plastik bukan berasal dari senyawa biologis, sehingga memiliki sifat sulit terdegradasi atau non-biodegradable. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun untuk terdekomposisi dengan sempurna. Akibat dari sampah plastik itu apa aja sih bagi lingkungan maupun makhluk hidup? Pertama, itu ada pencemaran lingkungan. Di sini bisa terjadi pencemaran tanah, air tanah, dan makhluk hidup bawah tanah. Menurunkan kesuburan tanah karena sampah plastik dapat menghalangi sirkulasi udara nih, sehingga makhluk hidup bawah tanah tidak dapat bergerak untuk menyuburkan tanah. Kedua, itu membunuh pengurai. Racun-racun dari partikel plastik itu akan masuk ke dalam tanah dan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah. Contohnya itu ada cacing. Ketiga, dapat merugikan hewan. Hewan-hewan itu dapat terjerat di dalam tumpukan plastik. Kita sering dengar kan kasus-kasus hewan yang terjerat di dalam plastik. Lalu kedua, hewan-hewan laut pun akan menganggap kantong plastik tersebut sebagai makanan, sehingga mati karena tidak dapat mencerna plastik tersebut. Nah, jika hewan tersebut mati, plastik pun tetap tidak akan terurai, sehingga dapat menjadi racun bagi hewan lainnya juga. Dan yang terakhir, dapat merusak rantai makanan. Plastik tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang ataupun tanaman, sehingga akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanannya. Sekarang kita sudah tahu nih apa sih dampak dan akibat dari sampah plastik. Sekarang yuk kita belajar gimana cara mengolah dan menggunakan kembali sampah botol plastik. Pertama, kita siapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Di sini ada double tip, lalu gunting, lalu ada tali rami, dan terakhir ada botol plastik bekas. Pertama-tama kita gunting botol plastik sesuai dengan ukuran yang kita mau. Potongnya rapi-rapi ya teman-teman. Lalu kita berikan lem double tip di botol plastik. Supaya lebih mudah dan lebih kuat, kita bisa menempelkan lem double tip di keempat sisi botol plastik supaya tali raminya lebih kuat nih rekatnya. Lalu selanjutnya kita lilitkan sekeliling botol plastik dengan tali rami. Lilitnya yang rapi ya teman-teman supaya terlihat makin bagus dan cantik. Terus lilit hingga menutupi seluruh sisi botol plastik.
Ini dia jika sudah jadi. Tempat ini bisa kita gunakan sebagai wadah yang lain loh selain pot seperti tempat pensil, tempat sendok, atau wadah lainnya. Untuk menambah manfaat dari penggunaan botol plastik ini, kita bisa menambahkan tanaman sirih gading. Sirih gading adalah tanaman anti polutan yang mampu menyerap polutan seperti TSP, VOC, dan CO. Sekian video dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membuat kita semakin sadar betapa pentingnya mengolah sampah plastik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.